Kata Nabi, lau tawakkaltum atau lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, jikalau saja kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah? Kita hanya bersandar kepada Allah, kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya berserah diri kepada Allah fisail ahwal, di dalam segala urusan, dalam semua keadaan. Wa tarau annal khair biyadih, dan kita meyakini sesungguhnya kebaikan itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah tetapkan itu adalah suatu kebaikan, suatu kemaslahatan bagi kita. Di dalam pasal ini Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumih, beliau akan menjelaskan tentang tawakal. Wa 'alaika bitawakkal 'ala Allah, fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu wa 'anahu wa tawallahu. Kata beliau, hendaknya kamu melaksanakan tawakal, hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Kita diajak untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu wa 'anahu wa tawalla. Karena sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah, kafahu, Allah akan memberikan kecukupan kepadanya, wa a'anahu, dan Allah akan memberikan pertolongan kepadanya, wa tawallahu, dan Allah yang akan menanggung jawab kehidupannya. Jadi kita bertawakal kepada Allah, maka kita akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebutuhan kita akan dicukup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'anahu, dan Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Wa tawallah, dan Allah yang akan menanggung jawab daripada hidup dan mati kita. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Nah, ini ayat Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan bahwa siapa orang yang bertawakal kepada Allah bahwa hasbuh, maka Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya, Allah yang akan menjamin kehidupannya, Allah yang akan menanggung kehidupannya, Allah yang akan mengatur, yang mengurus segala daripada urusan apa-apa yang dibutuhkannya, Allah yang akan memberikan perlindungan, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkul min thamarati sidqi tauhidi wa thabatihi fil qalbi wasilaihi alaihi. Dari mana kita bisa bertawakal kepada Allah? Bagaimana itu tawakal bisa terjadi? Bagaimana itu lahirnya sifat tawakal pada seseorang, pada diri kita, berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, kata Imam Haddad, wa tawakkul min samarati sidqi tauhid, bahwa tawakal itu merupakan bagian daripada buah hasil sidqi tauhid, kebenaran tauhid seseorang. Jadi benarnya tauhid seorang punya, yaitu keimanan kepada Allah yang kuat, punya keimanan kepada Allah bahwa benar-benar kita tauhid kepada Allah, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beribadah kepada Allah, hanya menjadikan satu-satunya Allah sebagai Tuhan kita. Nah, sidqut tauhid maka akan melahirkan sifat tawakal. Wa sabatihi fi qalbi, dan kuatnya ketauhidan seseorang, kuatnya keimanan seseorang di dalam hatinya, wastilaihi alaihi. Nah, itu yang akan melahirkan daripada sifat
tawakal. Nah, maka berarti supaya kita bisa tawakal kepada Allah, agar kita ini bisa menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, menyerahkan urusan kehidupan kita kepada Allah, berarti kita harus kuatkan, kita harus benarkan juga, yaitu benerin dulu, yaitu tauhid kita kepada Allah. Kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan tauhid yang benar, iman yang kuat di dalam hati kita, keyakinan kita kepada Allah, hanya Allah lah Tuhan yang menciptakan kita, hanya Allah satu-satunya yang dapat melindungi kita, hanya Allah lah satu-satunya yang mengatur segala urusan kita, yang bisa memberi manfaat kepada kita, yang bisa menghilangkan madarat kepada kita, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, keyakinan itulah yang akan melahirkan sifat tawakal. Sebagaimana di sini beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas tak kuatnya tauhid, kuatnya keimanan akan melahirkan tawakal. Itu beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat 9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wallahu alam bimuradih. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul masyriq wal maghrib, itu zat Tuhan yang memiliki daripada timur dan barat, Allah yang menciptakan alam dunia ini, Allah yang memiliki alam dunia ini, Allah yang mengatur segala perjalanan, segala proses kejadian alam semesta ini. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak, tidak ada Tuhan yang disembah dengan yaitu sebenar-benarnya illa huwa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakhidhu wakila. Nah, kemudian setelahnya Allah menyatakan bahwa Rabbul masyriq wal maghrib, Allah yang menciptakan timur dan barat, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi yang ada di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Kemudian Allah menyatakan fattakhidhu wakila, jadikanlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala wakila, ay qayyiman bi umurik, wakila, zat yang dimana kita hanya berlindung kepadanya. Jadikanlah Allah sebagai pelindung, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya zat yang mengatur, yang mengurus daripada urusan kehidupan kita. Nah, fanzur kaifa bada'a bi isbati rububiyyah, kata Imam Haddad, lihatlah bagaimana Allah memulai di dalam ayat ini. Allah memulai dengan menyatakan isbati rububiyah, menetapkan rububiyah, yaitu Rabbul masyriq wal maghrib, Allah yang menciptakan timur dan barat, Allah yang memiliki timur dan barat. Summa bi isbatil infirad bi ilahiyah, kemudian setelah Allah isbat rububiyah, kemudian Allah menetapkan al-infirad bil ilahiyah, Allah menyatakan satu-satunya Tuhan yang disembah dengan hak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illahu. Kemudian fattakhidhu wakila. Nah, kalimat fattakhidhu wakila summa amarna bitawakkul alaihi jalla wa ala, kemudian yaitu Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan tawakal. Jadi tadi Imam Halil mengatakan tawakal buah daripada tauhid yang benar, buah daripada kuatnya keimanan seseorang. Nah, dari mana itu dalilnya? Dari ayat ini, di mana dalam ayat ini Allah memulai dengan isbat rububiyah, kemudian isbatul infirad bil ilahiyah, kemudian Allah perintahkan kita bertawakal kepada Allah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan fiha al-amru bil infirad bi ifradil ibadah wa ta'ah lillah wa takhsisu bit tawakkul alaihi. Jadi ini kalimat Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illahu. Jadi kalau menurut ilmu ahli balaghah ini khabariyatun lafdhan insya'iyatun ma'nan. Lapatnya kalimatnya khabariyah, kalimat berita, mahtamala sidqa lidzatihi jara bainahum qadiyatan wa khabara, kalimat khabariyah.
Tapi maksudnya di dalam ayat ini adalah insaiyah. Insaiyahnya insaiyah tolabi. Insaiyah tolabi bermakna tolab. Tolabnya di sini tolabnya apa? Amr. Jadi di sini Allah mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan alam semesta baik timur dan barat, dan tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali Allah. Nah, ini kalimatnya Allah tapi maksudnya perintah. Apa perintahnya? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan al-amru bifradil ibadah wa ta'ahlillah. Ayat ini memerintahkan kita untuk hanya menjadikan satu-satunya Allah sebagai Tuhan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Setelah itu kita baru diperintahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah, iman kepada Allah. Setelahnya kita tauhid kepada Allah, iman kepada Allah, sudah mantap keyakinan kita, mantap keimanan kita kepada Allah, mantap keyakinan kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur kita, Tuhan satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang pantas kita sembah, yang disembah dengan hak. Tidak ada lagi yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Maka baru yaitu kita tawakal kepada Allah setelah punya keyakinan. Falam yabqa li fitarqihi udrun lil bariyah. Kemudian Imam Haddad melanjutkan falam yabqa fitarqi udrun lil bariyah, maka tidak ada alasan, tidak ada udzur bagi seorang makhluk pun, yakni al bariyah di sini khusus kepada manusia. Tidak ada udzur bagi siapapun manusia untuk meninggalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allah ibadahu bitawakkal alaihi wa raghaban fihi. Nah, kemudian kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk bertawakal kepada Allah, wa raghabahum, dan Allah yaitu memberikan targhib, memberikan yaitu motivasi di dalam melaksanakan tawakal, yaitu Allah memberikan targhib. Kalau orang tawakal akan diberikan faidah, akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengutip dua ayat, yaitu dua ayat Al-Quran tentang perintah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga di dalamnya terdapat targhib. Pertama, surat Ali Imran ayat 122, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini taqdimul muta'alliq al muta'allaq. Nah, 'alallahi, ala huruf jar, Allahi majrur, jumlah jar majrur, muta'alliq. Nah, muta'alliqnya mana? Falyatawakkal ada di belakang. Nah, taqdimul muta'alliq alal muta'allaq yufidul ikhtisar wa tahsis. Mendahulukan muta'alliq atas muta'allaq, maka di situ memberikan faedah adanya tahsis dan ikhtisar, pembatasan. Nah, maka wa 'alallah falyatawakkal mu'minun, maka pengertiannya adalah khusus hanya kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minun, hendaknya bertawakal al-mu'minun, siapa orang-orang yang beriman. Nah, di sini ayat ini merupakan amrun minallah, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang beriman untuk bertawakal, dan bertawakalnya hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kalian 'alal hayyil ladzi la yamut, atas zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Alal hayyil ladzi, siapa al hayyil ladzi yamut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fadhil Habib. Karena Allah itu maha hidup, hayyun. Allah yang maha hidup, yang mana kehidupan Allah la akhiralah, tidak ada penghabisan. Lantihaalah, tidak ada penghabisan bagi hidupnya Allah Subhanahu wa taala, bagi adanya Allah Subhanahu wa taala, melainkan hidup kekal abadi selama-lamanya. Nah, di dalam ayat ini ada isyarah
Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Alan dalam Dalil Falihin Syarah Riyadhus Shalihin. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga menjelaskan tentang tawakal. Di situ mengutip beberapa ayat, menyebutkan beberapa ayat tentang perintah Allah untuk melaksanakan tawakal. Nah, diantaranya ayat tadi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, fihi isyaratun ila anna man tawakkala 'ala ghairillah faqad da'a li anna al-ghaira yamut. Wal aqilu la yanbaghi lahu ayatawakkala 'ala man yamut wa yafna. Di dalam ayat ini terdapat isyarah ila anna man tawakkala 'ala ghairillah faqada'a. Isyarahnya apa? Isyarah ila anna man tawakkala, bahwa sesungguhnya orang yang bertawakal selain kepada Allah, bertawakal bukan sama Allah, bertawakal kepada manusia, bertawakal kepada makhluk, bertawakal kepada dunia, bertawakal kepada selain Allah, maka faqada'a, maka itu akan sia-sia. Kenapa? Li'annal ghair yamut, karena selain Allah semuanya akan mati. Selain Allah semua akan mati, manusia akan mati, semua makhluk Allah ini akan mati. Wal aqil la yanbaghi lahu ayatawakkala 'ala man yamut wa yafna. Maka orang yang berakal la yanbaghi lahu ayatawakkala 'ala man yamut wa yafna, tidak seyogyanya bertawakal kepada zat yang akan mati dan akan binasa. Siapa? Yaitu makhluk Allah. Semua makhluk itu akan mati dan akan binasa, maka tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk, melainkan khusus kita hanya bertawakal harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biqaulihi ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan targhib, memberikan motivasi kepada hambanya untuk tawakal kepada Allah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 159, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wallahu a'lam bimuradih. Fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, itu mencintai kepada orang-orang yang bertawakal. Yuhibbu, Allah akan mencintai orang yang bertawakal, yakni Allah akan meridhoi kepada orang-orang tawakal. Allah akan yusibu, memberikan pahala ganjaran kepada orang-orang yang bertawakal. Di dalam ayat ini terdapat targhib, anjuran, motivasi, dorongan kepada kita hamba Allah untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita bertawakal kepada Allah, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita akan mendapatkan limpahan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di sini beliau mengutip hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran tawakal, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Nah, ini hadis juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab tawakal, yaitu ada hadis, nomor hadis yang ke-7, hadis yang ke-6, yang mana sanad ini hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Cuma ada perbedaan, ada sedikit perbedaan redaksi. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi, lau tawakkaltum, atau lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, jikalau saja kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah? Nah, di dalam Dalilul Falihin, haqqa tawakkuli qauluhu haqqa tawakkuli bi an ta'tamidu alaihi fi sairil ahwali wa tarau annal khaira biyadihi. Tawakal yang sebenar-benarnya tawakal kepada Allah bi an ta'tamidu alaihi fi sairil ahwal, yaitu kita hanya bersandar kepada Allah, kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya berserah diri kepada Allah fisail ahwal, di dalam segala urusan, dalam semua keadaan. Wa tarau annal khair biyadih, dan kita meyakini sesungguhnya kebaikan itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah tetapkan itu adalah suatu kebaikan, suatu kemaslahatan bagi kita. Itu haqqa tawakkul. Maka kata Nabi, jika kita benar-benar tawakal kepada Allah, bertawakal kepada dengan sebenar-benarnya, la razaqakum, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kita. Kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan, sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung, taghdu khimasan wa taruhu bitanan, yang mana burung taghdu khimasan, burung pergi di waktu pagi. Taghdu al-gu itu al-dhihab bi awali nahar, gudu goda yagdu. Nah, goda yagdu, guduan itu pergi di awal siang, pergi di pagi hari, melaksanakan perjalanan bepergian di pagi hari, itu gudu, goda yagdu. Nah, burung pergi di pagi hari, khimason, dalam keadaan perutnya kosong, dalam keadaan lapar. Namun wataruhu bitonan, ar-rauh yaitu kebalikan daripada gudu, ar-rauh yaitu ar-ruju, kembali, yaitu bepergian di siang hari. Wataruhu bitonan, namun itu burung taruhu bitonan, kembali dalam keadaan kenyang, perutnya sudah penuh dengan makanan. Nah, padahal burung kerja enggak? Burung kerja enggak? Enggak. Nah, tapi itu Allah beri rizki. Kenapa? Karena dengan ketawakalannya. Nah, bahkan ada dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, riwayat dari Abi Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, yadkhulul jannah aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair, bahwa akan masuk surga aqwamun, siapa sekelompok orang, kaum afidatuhum mislu afidatit thair, yang mana hati kaum tersebut sama seperti hatinya burung. Akan masuk surga sekelompok orang yang memiliki hati seperti hatinya burung. Apa makna ini hadis? Nakila maknahu, dijelaskan Imam Nawawi, maknahu dari hadis ini mutawakkilun, kaum yang memiliki hati seperti hatinya burung, yang mereka itu akan masuk surga, yaitu adalah mutawakkilun, orang-orang yang senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mengumpamakan orang yang tawakal kepada Allah, diumpamakan hatinya seperti hati burung. Wa fihi isyara ila anna lima lam tatasabab lil arzaq wa tadbiriha yassarallahu sul rizqi ilaiha ma'a dha'fiha wa qillati hilatiha. Nah, tadi dalam hadis lau tawakkaltu ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu khimasan wa tahru bitanan. Nah, orang kalau benar-benar tawakal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka Allah niscaya akan memberikan rizki kepadanya. Sebagaimana burung, Allah berikan rizki kepadanya. Ini isyarah ila anna lam tasabab lil arzaq bitadbiriha, memberi isyarah illa anha. Nah, burung lima lam tasabab lil arzaq, burung tidak melakukan sebab-sebab untuk yaitu mendapat rezeki, tidak kasab, karena tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, tapi Allah memberikan kemudahan dia untuk mendapatkan rezeki ma'adhafiha wa qillahilatiha, dengan kelemahannya itu burung, wa qillatihilatiha, dan sedikit daripada kemampuan yang dimiliki oleh burung, keterbatasan daripada burung tidak punya akal. Nah, namun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka bagaimana dengan manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, di sini dalam Riyadhus Shalihin Imam Nawawi banyak menjelaskan hadis-hadis yang lain tentang keutamaan tawakal. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat yaitu untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa dalam kesehariannya Nabi senantiasa yaitu mengucapkan tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah, baik itu mau bepergian maupun itu sedang ada di rumah, sedang ada tempat. Nabi SAW mengatakan tawakkaltu 'ala Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa senantiasa kita untuk senantiasa terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana dalam riwayat Imam Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yaqul, selalu mengatakan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa 'alaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutuna. Muttafaqun alaih. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, Nabi SAW sering mengatakan kalimat Allahumma laka aslamtu, ya Allah, laka aslamtu, hanya kepadamu lah kami berserah diri. Aslamtu, kami taslim, aku berserah diri, aku tunduk dan patuh. Wabika amantu, dan hanya kepadamu lah aku beriman. Wa alika tawakaltu, dan hanya kepadamu lah aku berserah diri, aku bergantung, aku bersandar. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu lah aku kembali. Wabika khasamtu, dan sebab mula, karena mula khasamtu, aku memusuhi kepada musuh-musuhmu. Allahumma a'udzu bi'izzatik, ya Allah, a'udzu bi'izzatik, aku mohon perlindungan bi'izzatika, dengan kemuliaanmu, dengan keagunganmu. La ilaha illa anta, yang tiada Tuhan yang disembah dengan hak kecuali engkau. Antudillani, mohon perlindungan, antudillani, daripada engkau menyesatkan kepadaku. Antal hayyul ladzi la yamut, bahwa engkau al-hayyu, itu dat yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak akan mati, wal jin wal insu yamutun, sedangkan bahwa jin wal insu dan manusia yamutuna, itu akan mati. Nah, ada taklik di dalam Syadalil Falihin, antal hayyu, setelahnya mengatakan Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu, sampai seterusnya. Kemudian di akhir antal hayyul ladzi la yamut wal jin wal insu yamutun, aku hanya berserah diri kepadamu, aku hanya bergantung kepadamu, aku hanya menyerahkan segala urusanku hanya kepadamu. Engkau zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati, sedangkan manusia dan jin, semua makhluk itu akan mati. Ini Nabi mengatakan antal hayyul ladzi la yamut, ta'kid, bahwa kat ta'kid lima qablah. Ini memberikan takkid, penguatan atas ucapan Nabi, yaitu memberikan contoh kepada kita, kita hanya bertawakal hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Berserah dirilah, berpeganganlah, bersandarlah dalam segala urusan hanya kepada Allah, karena Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, sedangkan selain Allah semuanya akan mati. Nah, li'anna min sya'nil qa'im bitadbir wal hifdi alla yamut, li'anna man la yahfad hayata nafsih kaifa yahfadu hayata ghairi. Kalau kita bersandar kepada selain Allah, yaitu makhluk yang akan mati,
bagaimana dia makhluk itu bisa menjamin kehidupan kita, sedangkan dia saja tidak bisa menjamin kehidupannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yang pasti bisa menjamin kehidupan daripada makhluknya. Karena min sya'nil qaim bitadbir wal hiti alla yamut, yaitu keberadaan zat yang mengatur segala urusan, yang mengurus segala urusan, yang memberikan penjagaan, la yamut, tidak boleh mati. Kalau yang mengatur segala urusan itu mati, maka segalanya tidak akan akan hancur, akan binasa. Lianna man lam yafadu hayatan nafsi kaifa yahfadu hayata ghairi. Tapi makhluk itu akan mati, tidak boleh kita bersandar kepada makhluk. Sebab kenapa? Kalau bersandar kepada makhluk akan mati. Bagaimana dia bisa menjaga daripada kehidupan kita, sedangkan kehidupannya saja dia tidak bisa jaga karena dia akan mati. Maka bersandarlah, bertawakallah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa sih makna tawakal? Tawakal itu, pengertian tawakal itu apa? Banyak versi di dalam ta'rif tawakal. Nah, di sini yang disebutkan oleh Imam Haddad, wa'lam anna asla tawakkul 'ala Allah ma'rifatul qalbi bi annal umura kullaha biyadillah ma yanfa'u minha wa ma yadurru ma yasu'u minha wa ma yasur. Wa'lam, dan ketahuilah sesungguhnya asal tawakal 'ala Allah, asal makna daripada tawakal kepada Allah, ma'rifatul qalbi, yaitu mengetahuinya hati kita, meyakininya hati kita, bi annal umura kullaha biyadillah, bahwa sesungguhnya segala urusan, segala perkara itu semuanya terjadi biyadillah, dengan dasar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yanfa'u, baik itu suatu yang memberi manfaat, wa ma yaduru, sesuatu yang memberi madarat, wa ma yasu'u minha wa ma yasuru, sesuatu yang memberikan dampak buruk atau sesuatu yang tidak membuat kita tidak senang, sesuatu yang dapat membuat kita senang, semuanya itu ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu atas dasar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Syekh Arif Billah Abu Madyan mengatakan di dalam hikamnya ta'rif tawakal, at-tawakal uthuquka bil madmun wastibdalikal harakah bisukun. Tawakal itu uthuquka bil madmun, percaya penuhnya kamu, bil madmun, dengan sesuatu yang dijamin, wastibdalukal harakah bisukun, dan menggantikannya kamu al harakah, pada harakah bergerak, bisukun dengan diam. Nah, apa sesuatu yang dijamin oleh Allah kepada kita? Contohnya yaitu rizki. Nah, rizki ini udah dijamin oleh Allah, kita sudah dijamin oleh Allah akan diberikan rizki. Nah, kata Imam Abu Madyan, nah pengertian tawakal itu tusukuka bil madmun, kita percaya penuh kepada rizki yang Allah sudah tanggung, sehingga istibdalu kala harkabi sukun, kita tidak pusing lagi, tidak repot lagi harus bekerja keras cari rizki. Kenapa? Sudah ditanggung oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Nah, ini menurut Imam Syekh Abu Madyan. Kemudian ada juga yang memberi ta'rif tawakal itu i'timaduka ala maulaka wa ruju'uka ilaihi wa khurujuka an haulika wa quwwatika wa intirahuka baina yadayhi. Pengertian tawakal, i'timaduka ala maulak, bersandarnya engkau kepada Tuhan, bersandarnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ruju'uka ilaih, dan kembalinya kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal, kita hanya bersandar kepada Allah, wa ruju'uk ilaih, dan kita kembali kepada Allah, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, melakukan segala ini itu hanya karena Allah. Wa khurujuka min haulika wa quwwatik,
dan keluar daripada daya upaya kita, daripada kekuatan kita. Wantirahuka baina yadayhi, yang kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua itu, menyerahkan semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wakila dikatakan takrif tawakal itu iktifa'uka bi ilmillah fika an ta'alluqil qalbi bisiwah. Iktifa'uka bi ilmillah, merasa cukupnya kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Udah deh, terserah Allah yang atur, Allah yang maha tahu, Allah mau ngasih kita apa, Allah memberi kita apa, Allah mau jadiin kita apa. Nah, itu pengertian tawakal. Nah, kemudian ada juga memberikan takrif tawakal idharul ajzi wal i'timad al mutawakkal alaih. Tawakal itu idharul ajaz, menunjukkan lemah. Idharul ajaz, menunjukkan kelemahan kita. Wal i'timad al mutawakkal, dan bersandar kepada yang kita berserah kepadanya. Wakila tafwidul amri ilallah, dan juga dikatakan pengertian tawakal itu adalah tafwidul amri ilallah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Nah, ini daripada semua tarif ini, nah, dikumpulkan oleh Imam Haddad dari inti daripada tawakal itu. Nah, kita kembali kepada Allah, namun setelahnya itu kita ma'rifatul qalbi, hati kita itu meyakini bahwa segala sesuatu, segala perkara itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kepada kita, dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan wa anal khalqa law ijtama'u kulluhum ala ayyan fa'u bi syai'in lam yanfa'uhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu lah. Sesungguhnya semua makhluk, andai kata semua makhluk ingin bersatu, berkumpul, memberikan manfaat kepada kita tentang sesuatu, lam yanfa'uhu illa bi syai'in, maka semuanya tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kita kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Sebaliknya, wa ala ayyaduruhu bi syai'in lam yadurruh illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaihi. Andai kata seluruh makhluk bersatu, berkumpul, ingin memberikan madarat, mendatangkan madarat kepada kita, sesuatu madarat kepada kita, lam yadurruh, maka tidak akan mampu, tidak akan bisa memberikan madarat kepada kita kecuali apa-apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita, kemadaratan. Maka kita yakini apa yang sampai kepada kita itu udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang diatur oleh Allah maka itu pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Al khair biyadillah, semuanya kebaikan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita, urusan rezeki sudah diatur oleh Allah, urusan ilmu sudah diatur, semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala.